Perang kognitif kini menjadi tren baru di kalangan para fanatik NATO, yang melihat di balik setiap pendapat berbeda di media sosial sebagai ulah tangan panjang Vladimir Putin yang maha kuasa. NATO memproduksi laporan, konferensi, dan bahkan buletin yang didedikasikan untuk perang kognitif, sambil mengakui dan berargumen bahwa strategi ini digunakan tidak hanya terhadap populasi asing, tetapi juga terhadap audiens domestik. Hadir kembali untuk membahas propaganda dan pemahaman baru tentang pikiran sebagai medan pertempuran adalah Thomas Karat, pembawa acara YouTube Salt Cube Analytics. Thomas, selamat datang kembali. Thomas, welcome back. Snumber Dala Turbe Pascal, Willis, and Negros Slater. No problem. We just talked about that before. Tidak masalah. Kami baru saja membicarakan hal itu sebelum mulai, tapi ini sama sekali tidak apa-apa. Aku benar-benar ingin tahu, Thomas, kamu sedang meneliti secara mendalam tentang propaganda, kan? Dan juga tentang cara-cara orang dimanipulasi. Maksudku, kanalmu adalah contoh yang bagus tentang bagaimana kamu mencoba mengurai berbagai lapisan manipulasi. Bisakah kamu ceritakan sedikit lebih banyak tentang perang kognitif NATO? Can you tell us a little bit more about NATO's cognitive warfare? Yes, I'm happy to. NATO's cognitive warfare Ya, program. dengan senang hati. In a nutshell. Program perang kognitif NATO, singkatnya, dimulai dipresentasikan pada tahun 2020 di sebuah konvensi di suatu tempat dan telah diterapkan sejak tahun 2022. Jadi pada dasarnya ini adalah sebuah bidang yang memandang otak sebagai medan pertempuran baru bagi pasukan NATO. Sekarang sebelum kita membahas itu, menurut pandangan saya, kita sebenarnya sudah hidup di dalam sangkar beludru tanpa menyadarinya. Dan ada sejumlah rantai yang membuat kita tetap di sana, diterapkan sedikit demi sedikit. Pada awalnya, ketika saya mulai berbicara tentang rantai beludru, maaf, ini masih terlalu pagi bagi saya. Saya belum minum kopi pertama saya. Ini praktis, the kopi pertama saya. Ini sedikit, Wihani. Berarti beludru, apa itu rantai beludru? Sangkar beludru, kita sudah berada di dalam sangkar beludru. Dan rantai beludru itu terdiri dari beberapa hal, dan saya ingin membahasnya secara singkat karena hal-hal tersebut mengarah pada perang kognitif. Lalu Anda akan melihat bagaimana semuanya saling berkaitan. Bukan hanya karena gabungan dari elemen-elemen individual itu menghasilkan sesuatu, tetapi lebih dari sekadar jumlah bagian-bagiannya, bukan? Jadi saya ingin memulai dengan CSFP 2025. Saya tahu, kedengarannya seperti hal administratif yang membosankan, tetapi itulah keputusan Dewan Eropa tahun 2025, nomor 966. Intinya adalah, dan ini sudah diterapkan, ada sebuah entitas di Eropa yang sepenuhnya menghindari pengadilan manapun. They completely circumvents any courts, and if you get caught in those, Dan jika kamu terjerat dalam jaring itu karena memposting sesuatu yang tidak disukai oleh Dewan Eropa, misalnya Patrick Bob yang saya wawancarai, dia pernah berada di Rusia tetapi juga di Ukraina. Sudah ada sejumlah jurnalis Jerman yang dicegah masuk ke negara asal mereka, Jerman, karena CSFP 2025. Itu bisa berarti larangan bepergian, pembekuan aset, bukan hanya asetmu tetapi juga milik keluargamu. Sebuah blokade finansial secara tidak langsung, hal-hal semacam itu. Jadi hanya karena memposting sesuatu, karena menyuarakan pendapat yang bertentangan dengan narasi arus utama, kamu bisa terjebak dalam skenario CSFP 2025 ini. Itu adalah sebuah resolusi Dewan, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan. Kamu tidak bisa mengajukan keberatan. Jadi, Anda sedang membicarakan kasus di mana Dewan Eropa benar-benar memberlakukan sanksi terhadap dua warga negara Jerman, dua jurnalis. Patrick Bob sendiri, untungnya bukan salah satu dari mereka, tetapi dua orang lainnya. Dia telah bekerja pada kasus-kasus tersebut. Dan sanksi-sanksi itu sangat keras, hingga membuat kehidupan di negara asal Anda praktis menjadi mustahil. Sanksi-sanksi itu sudah diberlakukan, dan masih berlaku hingga sekarang. Ya, intinya adalah bahwa hal ini sudah mulai diterapkan. Sekarang kamu bilang, aku rasa kita sudah menyebutkannya, aku sudah menyebutkannya sebelumnya.
2 atau 3 minggu lalu aku memberikan presentasi di Cork, di mana aku membahas tentang rantai milikku, sang kandang beludru. Dan itu di hadapan audiens yang tahu bahwa mereka sedang menjadi sasaran negara. Aku seharusnya tidak terkejut, tapi aku tetap terkejut. Ada kekurangan besar dalam kesadaran dan pemahaman tentang kebijakan semacam ini yang sudah diterapkan, bahkan di antara orang-orang yang tahu bahwa mereka sedang menjadi sasaran negara. Dan secara implisit, maksudku orang-orang biasa di jalan bahkan lebih tidak menyadarinya, bukan? Jadi itu yang pertama. Selanjutnya, dan aku tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk ini, karena aku benar-benar ingin membahas perang kognitif NATO, adalah pengendalian obrolan. Jadi pengawasan obrolan untuk saat ini sedang dihentikan. Saya katakan itu dengan sangat hati-hati. Mereka sudah mencoba mendorongnya melalui pengadilan Eropa, tetapi untuk saat ini ditangguhkan, karena beberapa negara, salah satunya Jerman, dengan pernyataan yang sangat samar mengatakan bahwa mereka memerlukan jaminan yang lebih besar terkait privasi. Namun pengawasan obrolan pada prinsipnya berarti bahwa negara, dan sekali lagi Anda bisa berpikir, oke, ini Eropa atau ini Amerika, tapi hal ini akan datang kemana-mana. Tidak masalah apakah itu di Rusia, Tiongkok, Eropa, atau Amerika. Pengawasan obrolan berarti negara-negara ingin memiliki visibilitas penuh atas segala hal yang Anda komunikasikan. Informasi apapun yang Anda kirim, platform apapun yang Anda gunakan, Facebook, Telegram, Twitter, apapun, mereka ingin memiliki akses ke informasi yang Anda unggah. Mereka ingin akses penuh. Sekarang perlu diingat, ya, silakan. Dead. Mind you, yeah, please. Maaf, karena tadi kamu membicarakan tentang sebuah usulan. Aku tidak yakin apakah itu Parlemen Uni Eropa atau Komisi yang mengusulkan agar penyedia layanan chat seperti WhatsApp, Line, atau Telegram diwajibkan secara hukum untuk memberikan pesan yang jelas dan dapat dibaca dari semua orang di platform mereka. Tepatnya kamu tahu, pengguna yang transparan. Dan bukan hanya apa yang orang posting di forum, tapi juga apa yang mereka komunikasikan satu sama lain. Max ini memiliki akses yang bersepotemu. Masalahnya, NSU Theory. That's the thing. That's also one thing. You have your device. You say, I'm safe because Kamu punya perangkatmu, dan kamu berkata, aku aman karena aku punya VPN. VPN masuk, VPN keluar. Sekarang dengan AI di perangkat, seperti yang baru saja diperkenalkan Apple, mereka bisa memiliki visibilitas terhadap apapun yang kamu lihat atau lakukan. Karena semuanya diproses oleh AI di perangkat setelah didekripsi dan sebelum dienkripsi lagi saat keluar. Dan menariknya, terkait dengan pengendalian obrolan, tunggu sebentar, aku sedang membuka catatanku. Denmark, yang kita tahu adalah negara demokrasi liberal yang bebas, sedang mendorong hal ini sekarang karena mereka saat ini memegang jabatan kepresidenan Dewan Uni Eropa. Jerman cukup samar. Luxembourg dan Slovakia jelas menentang, tetapi negara lain, Austria, Belanda, Polandia, Finlandia, Republik Ceko, Estonia, Belgia, dan seterusnya, mereka yang mengatakan ingin perlindungan yang lebih kuat, apapun artinya itu. Tapi aku bisa jamin, mereka akan mencoba mendorong ini untuk disahkan. Oke? Jadi ini, Ung. Okay, so this is, please. Tidak, ini benar-benar gila bahwa hal ini datang dari Uni Eropa, yang selama ini begitu terobsesi dengan perlindungan pengguna dan GDPR dan sebagainya. Privasi, privasi, privasi. Dan sekarang privasi dipahami sebagai, oh, kami akan menjaga informasi kami agar aman dari Anda, tetapi informasi Anda adalah milik kami secara default. Dan mereka akan melihat dan memindainya sesuka mereka, tentu saja dengan pengecualian untuk pesan obrolan, pesan WhatsApp milik Ibu von der Leyen. Maksud saya, pesan-pesan itu hilang ketika sudah hilang, bahkan ketika menyangkut miliaran uang vaksin, tetapi pesan-pesan itu tetap hilang. Namun milik kita tidak akan pernah bisa hilang, bukan? Itulah yang akan berubah. Look, I have a IT tech. Dengar, saya punya latar belakang yang kuat dalam hal uang tunai. Apapun yang ada di media digital itu seperti berada di rumah kaca. Apapun, tidak ada. Kamu tahu, seluruh konsep enkripsi ini hanyalah fantasi. Saya baru saja meneliti tentang VPN, misalnya. Ternyata bahkan VPN yang dianggap aman pun patut dipertanyakan. Siapa sebenarnya pemiliknya? Siapa yang ada di baliknya? Saya tidak tahu apakah kamu mengenal Susie Dawson.
Dia adalah seorang jurnalis Selandia Baru yang kini hidup dalam pengasingan di Rusia. Saya baru saja mewawancara kisahnya benar-benar luar biasa. Seorang jurnalis Selandia Baru yang karena mengkritik dan menyelidik negara, melarikan diri dari negaranya sendiri dan kini tinggal di Rusia. Jadi hal-hal seperti ini sedang bermunculan. Bemanais itu dengan perang kognitif. Saya berbiscara into instanagi. Karena sejauh sih, kita jemok snol tutaj. I come, yeah. So the next one is digital identity. Saya datang. Jadi yang berikutnya adalah identitas digital. Sekarang hal yang seharusnya saya tekankan lebih kuat di awal adalah bahwa semua kebijakan ini dengan nama dan versi yang berbeda sedang menyebar secara global. Kamu tidak bisa melihat ini secara terpisah karena seperti yang saya katakan itu tidak penting. Maksud saya contoh klasiknya tentu saja adalah Rusia dan Tiongkok. Jika kamu menyebut propaganda dan pengawasan total, orang masih hidup dalam ilusi bahwa yaitu Korea Utara, itu Rusia, itu Tiongkok, itu... Argumen tandingan saya adalah, ya itu benar, tapi di Tiongkok dan di Rusia, orang tahu. Atau di Korea Utara, orang tahu. People do know, or in North Korea, people do know, yeah. But here, if you talk to people on the street, they think. Tapi di sini, jika kamu berbicara dengan orang di jalan, mereka berpikir, ya, kita punya pers yang bebas. Kamu tahu, propaganda itu ilegal, hal utama. Ada ketidaksesuaian total antara apa yang diyakini orang-orang di jalan dan kenyataan sebenarnya. Jadi poin berikutnya adalah sistem identitas digital. Sekali lagi, seperti yang saya katakan, ini sedang diterapkan secara global, bukan? Identitas digital, kamu harus memiliki identitas digital yang terhubung dengan identitas kehidupan nyata. Dan mereka ingin menjadikan berita di mengakses internet. Saya sempat berdiskusi tentang hal ini beberapa hari lalu di kanal saya. Dan juga tentang fakta bahwa di Swiss kami baru saja mengadakan pemungutan suara mengenai hal tersebut. Melalui referendum publik, kami sebenarnya menyetujuinya, namun selisihnya hanya 0,3%. 0.3%. Sebagai penjelasan, banyak referendum di Swiss diputuskan dengan selisih 1-2%. Yang satu ini memang ketat, tapi bukan hal yang tidak biasa bagi mereka untuk hasilnya sedekat itu. Bagaimanapun, intinya adalah bahwa identitas digital itu sendiri, sebagai teknologi, bukanlah masalah utamanya, melainkan jenis peraturan yang mungkin dibuat oleh negara untuk apa identitas itu bisa digunakan, bukan? Maksud saya, tidak ada yang mencegah Swiss, atau Jerman, atau Belanda untuk mewajibkan identitas fisik agar bisa membeli bensin di pompa bensin, bukan? Tapi itu bukan yang kita lakukan. Itu bukan tujuan dari identitas. Identitas digital, dalam pengertian yang sama bisa digunakan untuk tujuan yang sepenuhnya sah. Tetapi kekhawatirannya adalah bahwa identitas tersebut akan digunakan untuk membatasi kemampuan kita berpartisipasi dalam kehidupan sosial, bukan? Kamu akan mengerti mengapa aku membahas daftar-daftar ini. Bekerja sama menuju NATO, karena memang itulah intinya. Secara terpisah, semua kebijakan itu tampak seperti, ya kan? Seperti di Swiss, kami percaya pada pemerintah, jadi kami setuju dengan ID digital. Tapi jika kamu menghubungkannya, begitu kamu dicegah membeli tiket kereta, atau tiket pesawat, atau bahkan jenis makanan tertentu, karena kamu sudah melebihi jejak karbon bulananmu, maka hal itu menjadi lebih serius. Pada tingkat itu, jika kamu memerlukan ID digital bahkan untuk mengakses internet, itu tidak hanya berarti akses ke internet. Itu berarti transparansi 100%, setidaknya sejauh yang belum ada, tentang apa yang kamu lakukan secara daring. Dengan siapa kamu berkomunikasi, apa yang kamu komunikasikan, apa yang kamu akses, hal-hal seperti itu, bukan? Saat ini masih semacam kamu tahu ya aku pakai VPN, dan itu setengah anonim. Dengan ID digital, semua itu hilang secara semesek, memang diwajibkan, bukan? Intinya, apakah pemerintah akan mulai mewajibkan identitas digital untuk mengakses internet? Maksud saya, itu langkah yang berbeda dari sekadar memiliki identitas tersebut. Dan apakah Anda melihat gagasan seperti itu, seperti kewajiban identitas digital untuk semua atau sebagian layanan?
this is the introduction. Pengenalan ID digital ini sebagai semacam paspor digital adalah langkah pertama. But let's not kid Tapi jangan kita menipu diri sendiri. Kamu tahu lagi-lagi semua kebijakan ini, kalau kamu melihatnya secara keseluruhan, kamu bisa melihat kemana arahnya. Dan ini pertanyaan terakhir saya. Kemana semua ini akan menuju? Apa yang diantisipasi oleh pemerintah? Apa yang begitu mereka takuti sampai merasa perlu memperkenalkan semua kebijakan ini kan? Dan inilah bagian yang sebenarnya menakutkan. Setelah kamu melihat sudah akhir pertunjukan origin and breakfast used, the remote ambatar memiliki stili hijau slim, terlihat makin terkirfan pancerit, bukan tujuannya. Oke. This is not gonna be it. Okay. So Emin, juna bersaf best ini. Kuas kamu dini si yuju. where's the journey going? And the Let's keep again the this, let's keep connection. this question. Let's keep. Mari kita simpan pertanyaan ini untuk bagian akhir, karena saya masih punya beberapa hal lain. Saya tidak ingin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk yang berikutnya, karena ini sudah banyak dibahas. CBDC adalah singkatan dari Central Bank Digital Currency, atau mata uang digital bank sentral. Ini mirip dengan identitas digital. Saya mendengar Christine Lagarde lagi sekitar seminggu yang lalu, dalam wawancara terbarunya, mengatakan, kita harus mendorong ini sekuat mungkin, dan kita akan menerapkannya secepat mungkin. Mata uang digital bank sentral, maaf. Jadi apa artinya? Sekali lagi, uang digital. Orang-orang berkata, kita sebenarnya sudah memiliki uang digital, kartu kredit, semuanya sudah digital. Digital money, credit card, everything is digital. It's a total different ballgame. Digital currency means Ini benar-benar permainan yang berbeda. Mata uang digital berarti sekali lagi tidak ada anonimitas. 100% hilang. Negara bisa mengatakan kepadamu, kamu boleh membelanjakan uangmu di sini, tapi tidak di sana. Kamu harus menghabiskannya sebelum akhir bulan depan, kalau tidak, uang itu akan hilang. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak akan mendapat apapun. Jika kamu melakukan itu, akan diblokir. Jadi sebagai alat politik untuk memanipulasi populasi, mau uang digital sentral best wallet that ever bila dikombinasikan dengan hal-hal yang sudah Hal sebutkan tadi, Bran. Jadi, that I have already mentioned, right? So please. Yes, I mean I agree that they're a powerful tool. Ya, but again, maksud saya setuju bahwa mereka adalah alat yang kuat. Tapi sekali lagi, ini soal regulasi, bukan? Masalahnya adalah, bank sentral tentu saja merupakan cabang dari pemerintahan. Tapi mungkin yang paling terisolasi di antara cabang-cabang lainnya, bukan? Di sebagian besar negara, tidak semuanya, tapi sebagian besar. Bank sentral sangat independen dari bagian pemerintahan lainnya. Tapi sekali lagi, pemerintah bisa membuat aturan berdasarkan teknologi yang tersedia. Nah, di sistem North, Pawara, yang selalu kita khawatirkan adalah menciptakan tema pelindung bertuan digital thos ini metode payment. EQ. to take decisions in the future, right? Absolutely. And again, I'm fully conscious that I'm rushing things. Tepat sekali. Dan sekali lagi saya sepenuhnya sadar bahwa saya sedang terburu-buru dan membuatnya tampak hitam putih. Saya benar-benar menyadarinya. Namun bahaya yang kita hadapi di sini, ketika semua kebijakan ini digabungkan, sangat diremehkan. Kita menunjuk ke Tiongkok karena mata uang digital sudah diterapkan di sana dalam skala besar. Dan lagi, ketika para penentang Tiongkok menyoroti hal-hal seperti ini, kita berpikir itu masih jauh, padahal tidak. Itu datang dengan cepat dan kuat. Di Eropa sendiri ada, saya rasa 2 atau 3 negara yang sudah mencoba menerapkan CBDC dan gagal, bukan? Jadi prediksi saya adalah kita akan membutuhkan guncangan sekarang. Negara-negara yang mencoba menerapkan CBDC akan membutuhkan guncangan itu agar bisa diterapkan. Dan itu bisa berupa guncangan yang terjadi secara alami dalam tanda kutip, atau guncangan yang dirancang seperti yang sudah pernah kita lihat sebelumnya, bukan? Jadi, Design shock, which we have seen before, right? So Safjutikli, inividap to matthau sit there Mars than in course QF virative, ism haripagunithe. Cognitive warfare. yeah, I have one last one, and this is I don't know what's ya, saya punya satu hal terakhir, dan ini saya tidak tahu apakah ini benar-benar sepadan. Memorandum Kepresidenan Keamanan Nasional No 7 NSPM 7 baru-baru ini ditandatangani, saya kira pada awal Oktober oleh Presiden Trump. Apa kamu sudah mendengarnya? Belum. Tentang apa itu? Intinya, itu mengkriminalisasi pemikiran. Presiden Trump menyamakan pemikiran yang berbeda dengan terorisme.
Dan lagi, saya punya catatan di sini. Memorandum itu memberi wewenang kepada Badan Intelijen dan Keuangan untuk menyelidiki, memberikan sanksi, atau membatasi individu atau kelompok yang menyebarkan narasi yang dianggap mengganggu stabilitas. Bahkan tanpa adanya spionas atau keterkaitan asing, termasuk risiko ideologis dan berbasis keyakinan. Jadi itu berarti Trump bisa menuntutmu sebagai teroris berdasarkan apa yang kamu yakini, tanpa ada aktivitas kriminal dari pihakmu. Without any criminal activity on your part, without anything that Tanpa ada hal apapun yang membuatmu berurusan dengan pengadilan, dia bisa menuntutmu pada tingkat yang sama dengan terorisme. Dan saya punya beberapa lain di sini, mengintegrasikan pengawasan media sosial dan analisis perilaku. Ini sekali lagi yang tidak disadari banyak orang. Semua data besar yang kita kumpulkan sedang dianalisis secara perilaku, bukan hanya untuk memprediksi apa yang kita lakukan, tetapi juga untuk mengarahkan kita. Jadi beralih ke NATO, perang kognitif, apa yang sedang kita lakukan? Baik, saya sangat mendorong siapapun untuk mencarinya. Memorandum Kepresidenan Keamanan Nasional No. 7. Informasinya tersedia. Dan itu membawa Milena Rector ke dalam program perang kognitif NATO. Tapi sebelum kita lanjut, ada pertanyaan tentang memorandum ini. Any questions to translate this memorandum? I mean, unfortunately, it's not even a big shock. Maksud saya, sayangnya, ini bahkan bukan kejutan besar. Ini adalah kelanjutan alami dari apa yang telah dilakukan pemerintahan Trump sebelumnya. Maksud saya, mari kita ingat, dia sudah semacam menegaskan bahwa siapapun warga asing yang tinggal di Amerika Serikat, siapapun yang tidak memegang paspor AS, warga negara asing manapun, konstitusi AS tidak berlaku bagi mereka. Amerika Serikat berhak mendeportasi siapapun, kapan saja untuk alasan apapun yang bersifat internasional, apapun yang diputuskan oleh Menteri Luar Negeri. The state secretariat decides, and this stands in front of the courts. Dan sikap ini di hadapan pengadilan. Sebenarnya sejauh ini belum ada pengadilan yang membalikkan arah. Ada sedikit perlawanan, tetapi saat ini, jika Anda seorang warga asing di Amerika Serikat, Anda pada dasarnya harus menerima bahwa pemerintahan saat ini berpendapat bahwa konstitusi AS tidak berlaku bagi Anda. Dan tentu saja dalam pengertian itu, hak atas kebebasan berbicara dan sebagainya juga tidak berlaku. Sekarang, ini adalah langkah lebih jauh menuju kriminalisasi mutlak, bahkan terhadap tindak berbicara dan keyakinan dari warga negara lainnya. Namun, dalam arti tertentu, sayangnya ini adalah perkembangan yang alami. It's a natural progression, unfortunately. Coming back to what I said at the beginning, so each of those Kembali ke apa yang saya katakan di awal, setiap kebijakan itu bersifat global. Ingat CSFP 2025 yang kita bahas sebelumnya? Sama saja. Kamu sedang dituntut berdasarkan apa yang kamu unggah di media sosial, bukan karena kamu benar-benar melakukan sesuatu. Dan saya tidak sedang membicarakan ujaran kebencian, ya. Jadi itu versi Amerika. Tapi tentu saja Trump semacam, kamu tahu, memperbesar skala kebijakannya, ya. Baik, perang kognitif. Jadi bagaimana kamu menjelaskan perang kognitif? Sebagai seorang analis perilaku, saya sangat tertarik karena saya tahu mekanisme yang mereka terapkan memang bekerja. Mereka pada dasarnya menargetkan apa yang dalam psikologi dikenal sebagai bias kognitif, bukan? Psychology is cognitive biases, right? So cognitive warfare doesn't change what you think, it changes. Jadi perang kognitif tidak mengubah apa yang kamu pikirkan. Ia mengubah bagaimana kamu memikirkannya. Dan hal itu dilakukan dengan memanipulasi perhatian, emosi, dan identitas sampai kepatuhan. Kepatuhanmu sendiri terasa seperti penilaian independen. Kamu merasa itu berasal dari dirimu sendiri. Jadi perang kognitif bukan tentang meretas mesin. Meskipun kadang-kadang orang Israel itu sangat terkenal, Yuval Harari ya, meretas otak kan. Itulah tepatnya yang mereka lakukan. Jadi perang kognitif menargetkan sistem saraf manusia, bagaimana kita merasakan, bagaimana kita menafsirkan. Ini pada dasarnya adalah domain ke-6 dari peperangan. Sekarang, saya punya beberapa catatan dan beberapa kutipan di depan saya dari dokumen asli NATO, dan saya bisa mengirimkan dokumen aslinya kepadamu jika kamu mau. Aku akan menautkannya atau kirimkan tautannya padaku, dan aku akan menaruhnya di deskripsi. Karena terkadang sulit dipercaya jenis hal yang diterbitkan NATO, tapi mereka memang melakukannya.
Mereka bahkan tidak malu-malu soal itu. They're not even Bisa kamu membaca mungkin bagian yang paling penting? Maybe the most Yes. important passages. Yes, I have it in front of me. Number one. Ya, saya memilikinya di depan saya. Nomor 1, pikiran manusia kini dianggap sebagai ranah baru dalam peperangan. Saya sudah mengatakan sebelumnya, setelah darat, laut, udara, luar angkasa, dan dunia maya. Jadi inilah ranah baru peperangan, pikiranmu. Semua orang berkontribusi di dalamnya, juga dalam perang kognitif. Dan hal ini memberikan pengetahuan tentang masyarakat, terutama masyarakat terbuka seperti di Barat. Pengetahuan ini dapat mudah dikiristikan senjata. Sekali lagi, Solomon asli NATO. Tujuan berpikir apa yang dikira dengan elit individu, malah kita dengan berpikir. But rather the way they think. Then cognitive warfare has potential. Perang ketisir hipoansitas berkesudaran, dan itarid, kemungkinan danawing itu kena member ais terence des konflik ini. Tentu saja, memaford surenyut dan dikethe berlanjut. Eksploitasi kognisi manusia telah menjadi industri besar, dan itu juga benar, serta diperkirakan bahwa alat kecerdasan buatan yang sedang berkembang akan segera memberikan kemampuan yang jauh lebih besar bagi para propagandis untuk memanipulasi pikiran manusia dan mengubah perilaku manusia. Namun, keadaannya bahkan bisa menjadi lebih buruk. But it gets even worse. Products of neuroscience and neurotechnology. Produk dari penelitian ilmu saraf dan neuroteknologi dapat digunakan untuk memengaruhi ingatan, pembelajaran, kecepatan kognitif, siklus tidur, kelelahan dan kewaspadaan, pengendalian impuls, suasana hati, kecemasan dan persepsi diri, pengambilan keputusan, kepercayaan dan empati, serta gerakan dan kinerja. Keadaannya lebih buruk. Dalam konteks peperangan militer, memodifikasi fungsi-fungsi ini dapat digunakan untuk mengurangi agresi dan menumbuhkan kognisi serta emosi afiliasi atau kepasifan, menimbulkan morbiditas, disabilitas atau penderitaan, serta menetralkan lawan potensial atau bahkan menyebabkan kematian. Ini adalah pembahasan terbuka tentang pemanfaatan kemajuan ilmu saraf sebagai senjata untuk penggunaan militer langsung terhadap populasi. Bukan terhadap tentara asing, terhadap populasi, bukan begitu. Foreign soldiers on populations, right? Ya, Again, I know. Sekali lagi, saya tidak tutus teks waktu untuk membaca ini, tapi saya penting saya orang in forward sharp and mental your throat. This is going. Yeah, no, NATO. ya, tidak, ini, kamu benar sekali. Dan saya akan membuat video tentang hal ini segera. NATO saat ini benar-benar gila. Orang-orang yang memimpin NATO itu orang gila, maniak. Dan fakta bahwa mereka mengeluarkan hal seperti ini dan berpikir bahwa itu membuat mereka terlihat baik, hanya menunjukkan betapa anehnya peta mental dan pandangan dunia mereka. Tapi sayangnya, itulah yang harus kita hadapi. Jadi, masalahnya adalah mereka juga berbicara tentang populasi. Dan tentu saja, it is brave and it is ensure the nature its fancy Genewa. Now guys sipil, for gas out to inini. Are not the legitimate targets of this. Now, of course, these people, these maniacs. Sekarang, orang-orang ini, para maniak ini, telah bekerja lembur untuk mengaburkan batas-batas ini sejak dulu. Dan hal yang paling normal bagi para penghasut perang adalah mereka berusaha mengklasifikasikan semua orang sebagai kombatan, bukan? Supaya mereka bisa mengebom nenek-nenek dan anak-anak kecil. Karena entah kenapa, mereka berpikir itulah yang harus dilakukan. Namun yang baru dari perang kognitif ini adalah bahwa mereka secara resmi menetapkan sasaran bukan hanya di antara populasi sipil asing, tetapi juga di dalam negeri. Populasi sipil mereka sendiri. Orang-orang yang seharusnya mereka lindungi sebagai target potensial. Bisakah Anda menjelaskan sedikit tentang hal ini? Potential targets. Can you speak to this one a little bit? Yeah, the interesting question, of course, is. Ya, pertanyaan yang menarik tentu saja adalah mengapa mereka merasa harus melakukan itu. Karena mereka melihat bahwa mereka sedang kehilangan legitimasi. Jadi bagaimana saya harus mengatakannya, ada perang propaganda yang sedang berlangsung. Satu langkah ke belakang. Jadi siapa dia? Lord Ismay. Saya pikir dia adalah Sekretaris Jenderal pertama NATO, yang sudah mengatakan bahwa tujuan NATO adalah menjaga Amerika tetap terlibat, menekan Jerman, dan menyingkirkan Rusia. Sekarang sebuah situs web bernama Lord Ismay Restated. Anda bisa melihat peran ini diulang di berbagai pemerintahan Amerika. Hampir hingga semua ini. And it's a gas cost tersebut.
who kind of emphasize this trend. So what we're seeing here is a ideological war between. Jadi yang kita lihat di sini adalah perang ideologis antara pandangan dunia Rusia, katakanlah begitu, dan pandangan dunia Barat. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah semacam, ya, kata yang terlintas di pikiran saya adalah penyatuan. Tapi tentu saja tidak akan ada penyatuan. Ini lebih tentang perpaduan antara keahlian Jerman dan sumber daya Rusia. Karena hal itu bisa menciptakan pesaing langsung bagi Amerika, bukan? Orang-orang berpikir Amerika adalah teman Jerman. Tidak, teman-teman tidak. Siapa yang meledakkan Nord Stream? Saya berbicara dengan Jeffrey Sachs, saya berbicara dengan banyak orang. Amerika ada di balik ledakan Nord Stream, bukan? America is behind the blowing up of the Nord Stream, right? So Just let's remind ourselves in the best. Mari kita ingat kembali, dalam versi terbaik dari kenyataan, maksud saya, versi terbaik bagi para pengobar perang NATO, dalam semua kemungkinan terbaik, pipa gas Nord Stream diledakkan oleh negara yang sedang kalian kirimi miliaran dolar untuk berperang proksi melawan Rusia. Itulah versi terbaiknya. Kalian tahu, itu adalah penafsiran paling baik hati atas apa yang terjadi. Dalam semua penafsiran lain, semua kemungkinan lainnya lebih buruk. Kuri step, karena ini dari terbustrengi. Nenang berlanjut Koran. Would be NATO itself. But let's continue. no, this is why they need to fear. I mean, in Germany, it's just Tidak, inilah sebabnya mereka membutuhkan rasa takut itu. Maksud saya, di Jerman aneh sekali kalau takut pada Rusia. Tapi mereka membutuhkan rasa takut itu, bukan? Jerman seharusnya tidak, tunggu sebentar, Jerman seharusnya tidak menghabiskan 5% dari PDB-nya untuk persenjataan. Sekarang kemana uang ini pergi? Siapa yang diuntungkan? Siapa produsen senjata yang mendapatkannya? Maksud saya, Jerman adalah, ekonomi terbesar keempat di dunia. Sekitar itu, 5 besar, 6 besar. Sesuatu seperti itu. Jadi inilah jumlah why they birthed in East America. amount of money that linear rector goes into America. So America not only gets now the money from this. Jadi Amerika tidak hanya mendapatkan uang sekarang dari gas LNG yang harus kita bayar, yang Eropa, bukan hanya Jerman, harus beli dari Amerika, tetapi juga dari penjualan senjata itu. Jadi ada insentif finansial di balik seluruh perang kognitif ini. We need Kita perlu memiliki musuh di Rusia, dan musuh berikutnya sudah disiapkan Cina, karena mereka semakin saling terhubung, yang persis seperti yang diperingatkan Brzezinski pada tahun 1997, agar tidak dibiarkan terjadi. Kayak kunci Brzezinski. Siwuran sesam trustegnomas that's in a row kangsi reset untuk presentasi kecil saya. found something that I Penuh Arta Titatainment. my little presentation. Have you heard about the word tititainment? No. It comes from Brzezinski, right? Itu berasal dari Brzezinski, kan? Titatainment, campuran antara rangsangan dan hiburan. Mereka sedang membahas apa yang harus dilakukan dengan populasi, karena banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Mereka sudah membicarakan kecerdasan buatan sejak saat itu. Lalu Brzezinski, yang merupakan penasihat keamanan nasional di bawah Jimmy Carter, ya, menciptakan istilah ini pada tahun 1995 di sebuah forum dunia yang diselenggarakan oleh Mikhail Gorbachev di Hotel Fairmont San Francisco. Hadir di sana George W. Bush, Margaret Thatcher, Ted Turner, dan Brzezinski. Dan dialah yang menciptakan istilah titatainment itu. And he coined this tititainment. The phrase encapsulated the idea that a frustration. Ungkapan itu merangkum gagasan bahwa mayoritas global yang frustrasi dan berlebih dapat ditenangkan dengan hiburan murah, tontonan, dan kebutuhan hidup minimal, menjaga ketertiban sosial sementara, segelintir elit teknokrat mengendalikan tuas kekuasaan yang sesungguhnya. Dan hal yang menarik adalah, ini berkaitan dengan batas minimum psikologis dan nutrisi. Inilah yang sudah mereka bahas pada tahun 1995. Brzezinski yang sama yang memperingatkan kita agar tidak mendorong Rusia ke pelukan Tiongkok, yang kini sedang kita saksikan. Dan saya pikir Duta Besar AS Charles Freeman yang mengatakan kepada saya, dan saya tahu dia juga pernah tampil di acara Anda, bahwa mereka bahkan lebih bodoh dari itu. Mereka bahkan memasukkan Korea Utara yang bersenjata nuklir ke dalam campuran, bukan? North Korea into the mix, right? So again, coming back to NATO's cognitive warfare, NATO
Jadi sekali lagi, kembali ke perang kognitif NATO, dan secara lebih luas pemerintah Eropa serta global sedang kehilangan legitimasi. Dan inilah alasan mereka melompat ke kereta ini, yang sebenarnya dipiku oleh Cambridge Analytica, bukan? Kamu benar. Saya harap orang-orang tahu apa itu Cambridge Analytica. Perang kognitif NATO dipicu oleh hal itu. Dan apa istilah kunci dari Cambridge Analytica? Micro-targeting. Apa artinya itu? Berkat semua informasi yang kita sebarkan secara sukarela maupun tidak di internet, perusahaan-perusahaan besar itu memiliki profil psikologis masing-masing dari kita. Yang saya sedang mencoba mencari kata yang tepat di sini, karena ini begitu canggih. Sehingga, dalam istilah psikologis, Yuval Harari benar. Mereka sudah meretas pikiran manusia. Mereka mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri. Maksud saya, ini terdengar sangat abstrak bagi banyak orang. Mungkin sebuah mesin atau siapa apapun bisa mengenal saya lebih baik daripada saya mengenal diri saya sendiri. Itu tidak terlalu sulit. Sebagai seorang analis perilaku, saya bisa katakan, kita manusia sangat mudah dipengaruhi. Itu sungguh luar biasa. Benar. Cognitive biases, right? Yeah, and it's also difficult to imagine just how Ya, dan kamu tahu, sulit juga membayangkan seberapa baik profil-profil ini dibuat. Hanya dari kombinasi semua hal yang diketahui. Usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, perilaku pencarian di internet, algoritma ini dapat memprediksi dengan tingkat akurasi tertentu bahwa mungkin orang ini akan segera memiliki anak. Wanita ini mungkin sedang hamil. Jadi, mengapa tidak menampilkan iklan pakaian anak kepada mereka dan hal-hal semacam itu? Dan orang-orang melihat hal itu di internet, bukan? Kamu bisa melihat bagaimana Google dan yang lainnya menargetkan kita dengan sangat tepat melalui iklan yang kita dapatkan. Seberapa sering kamu melihat iklan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirimu? Atau coba lakukan eksperimen. Masuk menggunakan mode penyamaran di Google dan lihat jenis iklan yang ditampilkan. Kamu tiba-tiba menyadari, oh, iklan yang biasanya aku lihat jauh lebih tepat sasaran untukku. Dan lisdanya, nice Steve Tess nam betemenin berjuku tempat. That is an open field for governments to work with. Itu tahun 2015 kan? Saat itulah Trump menang untuk pertama kalinya. Ya, 2015 tuh Skirdits. So fall if you told. Yeah. So he won thanks to Cambridge Analytica. Ya, He didn't win jadi dia menang berkat Cambridge Analytica. Dia tidak menang karena Rusia atau apapun itu. Tidak, itu karena Cambridge Analytica dan teknik micro-targeting mereka terhadap jutaan pengguna Facebook yang mereka lakukan dengan cara yang agak ilegal. Karena mereka memiliki data pengguna inti dan semua teman mereka yang datanya diambil. Jadi itulah micro-targeting. Dan mereka tahu kapan harus menargetkan orang. Mereka tahu siapa yang harus ditargetkan. Karena mereka tidak menargetkan siapapun secara sembarangan. Mereka menargetkan tepat orang-orang yang mereka tahu bisa dipengaruhi. Pendukung kuat tidak perlu ditargetkan. Dan lawan yang keras juga tidak perlu ditargetkan. Karena mereka tidak akan berubah. Tapi mereka yang di tengah, ya, merekalah yang ditargetkan. Dan mereka ditargetkan dengan presisi mutlak. Mereka tahu siapa orang-orang itu, tahu harus menargetkan mereka, di mana posisi mereka dalam siklus suasana hati. Mereka tahu argumen yang mana harus digunakan, bahkan frasa seperti apa yang paling efektif. Ya, itu sangat mendalam. It goes very deep. But there is something new. Tapi ada sesuatu yang baru di sini. Maksud saya, kita sudah menyadarinya sejak dulu. Tapi dulu kita menyebutnya propaganda. Kita tahu tentang propaganda, kita tahu tentang manipulasi dan sebagainya. Tapi sekarang, karena hal ini telah atau sudah sejak beberapa waktu lalu dipindahkan ke ranah keamanan, propaganda yang disekuritisasi dan dikonseptualisasikan ulang sebagai bentuk peperangan, menurut saya itu membuat segalanya menjadi lebih buruk. Bahkan lebih buruk lagi. 10/12 scans dan anxieties. In my view, even worse. Can you speak to that? Yeah. So first of all, the key. Ya. Jadi pertama-tama, kunci dalam perang kognitif adalah bahwa hal itu berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai bias kognitif. Sekarang jika Anda berpikir Anda tidak memiliki bias kognitif, ada, saya rasa di situs web Harvard, tes yang disebut Implicit Association Test. Anda bisa menemukannya di sana. Jadi di Universitas Harvard, mereka memiliki sejumlah tes yang disebut Implicit Association Test. Dan pada dasarnya Anda dapat mengukur beberapa bias kognitif Anda.
Dipikir avongo ställning som är iron gagamma brukati shin betusen ying up sling. Kommer bika temra ke kitchapom en bordate buisarad. Saya mengundang semua orang, kunya Harvard, ikuti implicit association test tersebut. I invite everybody go Harvard implicit association test. They have tests on race, on Mereka memiliki tes tentang ras, gender, dan berbagai hal lainnya. Sayangnya tidak tentang katakanlah Israel atau topik semacam itu. Jadi mereka menjaganya tetap aman. Tapi intinya adalah kamu bisa melihat konsepnya. Dan inilah yang benar-benar dipiku oleh perang kognitif NATO. Mereka menyerang otakmu. Dan mereka tidak menargetkan bagian otak yang katakanlah neokortex, bagian yang berhubungan dengan penalaran. Mereka menyasar bagian otak yang berada di bawah permukaan untuk menggunakan gambaran seperti itu. Jadi pikiran katakanlah seperti gunung es yang mengapung di laut, 1/10 di atas dan 9/10 di bawah. 1/10 yang di atas itu seperti neokorteksmu, akalmu. Above is like your neocortex, your reason. All the decisions are being made under the surface. Semua keputusan dibuat di bawah permukaan. Dan NATO menargetkan tepat pada bagian dari psike Anda yang berada di bawah garis air. Sekarang, untuk membawa gambaran ini sedikit lebih cair, bukan? Arus itu mendorong gunung es. Lalu ada sedikit angin yang datang dari arah lain, tetapi gunung es tetap mengikuti arus karena arus jauh lebih kuat daripada angin yang hanya dapat memengaruhi 1/10 bagian atas gunung es, bukan? Jadi, disitulah mereka menargetkan. Dan sekali legal, entah bisa persenjata sendiri, misalnya perang kognitif. Maliv. Arm yourself against cognitive warfare. No, you can't. Even as a psychologist, even as a behavior, I'm not a psychologist. Bahkan sebagai seorang psikolog, atau ya, bukan psikolog, untuk memperjelas, tetapi bahkan sebagai seorang analis perilaku, mengetahui sebagian besar atau banyak dari bias dan jalan pintas kognitif yang berasal dari zaman kuno. Contohnya, mereka melakukan eksperimen di mana mereka mengambil bayi berusia 3, 4, 5 hari dari negara beradab, maksud saya negara barat. Jadi bayi-bayi ini, bahkan buyut-buyut mereka tidak pernah benar-benar menghadapi ular berbisa. Mereka menunjukkan kepada bayi-bayi itu sepotong selang taman dan mengambil sedikit darah untuk menguji hormon. Dan mereka menemukan respons yang sama seperti pada seorang anak di Afrika Selatan misalnya, yang masih bisa mati karena ular. Jadi kita memiliki program kuno, begitulah saya menyebutnya, di dalam pikiran kita yang bereaksi seperti puluhan ribu tahun yang lalu. Kita memiliki tengkorak modern, tetapi sistem di dalamnya kuno. Denning Persian your story during time. Are ancient and they're still working like they did then. One of the questions that's on my mind is, Salah satu pertanyaan yang ada di benak saya adalah ini. Perang kognitif. Cara NATO memahaminya, dan bagaimana mereka menyiapkannya. Apakah menurut Anda orang-orang ini berisiko menciptakan sesuatu seperti, sang penyihir, Zauberlehrling, murid penyihir, yang memanggil sapu-sapu yang bekerja sendiri, tetapi kemudian sapu-sapu itu tidak pernah berhenti menuangkan air ke dalam sumur sampai semuanya meluap. Karena kita sudah memiliki contoh bagaimana misalnya, di Amerika Serikat, beberapa kelompok ini telah memanipulasi diri sendiri dengan mengklaim bahwa Donald Trump hanya menang karena Russiagate. Claiming that Donald Trump only won because of Russiagate. We know that Russiagate was an absolute fraud. Kita tahu bahwa Russiagate adalah penipuan total, sebuah kebohongan yang sepenuhnya direkayasa. Namun sekarang, penipuan ini sudah begitu mengakar, terutama di kalangan Partai Demokrat, sehingga digunakan sebagai kebenaran yang dianggap sudah jelas bahwa Rusia campur tangan dalam pemilihan umum AS. Itu adalah cara bagi suatu masyarakat untuk memanipulasi dirinya sendiri agar percaya pada sesuatu yang salah, tidak masuk akal. Tetapi begitu hal itu tertanam dalam DNA kelompok tertentu, maka hal itu dianggap sebagai kebenaran itu sendiri. Menurutmu, apa kita yang itu sebagai polisi sendiri amesan dalam sebagai itu? Self-manipulating, even those institutions. Yes, but there is one more step to that. So, Ya, tapi ada satu langkah lagi untuk itu. Ketika saya mulai menyelidiki hal ini, refleks awal saya adalah memproyeksikannya ke populasi. Tapi itu hanya sebagian benar, karena para politisi, para pemimpin, para CEO, mereka juga terpengaruh. Jadi kita semua sedang dimanipulasi oleh hal-hal semacam ini. Lalu pertanyaan saya adalah, baiklah, kalau begitu,
siapa sebenarnya yang mengendalikan semuanya? Jika rakyat, bahkan Presiden Amerika terpengaruh, lalu siapa yang sebenarnya berkuasa? Saya tidak tahu. Apakah itu korporasi? Apakah itu negara bayangan? Saya tidak tahu. Tapi bahkan individu-individu kunci secara logis juga terpengaruh. Mungkin tidak dalam satu bidang tertentu, tapi dalam 99% lainnya ya. Dan orang lain juga, bukan? Jadi siapa sebenarnya yang mengendalikan semuanya? Jadi ya, ada semacam proses yang mempertahankan dirinya sendiri di sini, didorong oleh persaingan bawah Ferin yang stereotip, ijisam, nidungas, negaring, daharan pemimpin dunia, jadi suatu tidak stormal, ideologis, dan militer. And you know, like if there are Dan kamu tahu, jika ada beberapa orang di ruang belakang yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi dan mereka sendiri tidak terpengaruh, maka ya kita sedang dikendalikan dan dimanipulasi. Tapi jika mereka sendiri terpengaruh oleh apa yang mereka lakukan dan oleh mekanisme umpan baliknya, maka kita sedang berada dalam psikosis sosial massal. Dan yang itu bahkan lebih berbahaya daripada orang-orang sialan di ruang belakang. people in the back rooms. Yeah, especially because we are now seeing the Ya, terutama karena sekarang kita melihat pertemuan beberapa badai yang bisa memicu badai super. Kita sedang mengalami dorongan politik global ke arah kanan. Dan kanan, saya bahkan tidak yakin itu masih istilah yang tepat sekarang, pertama-tama. Lalu kita menghadapi, dan saya terus mengatakannya, kita menghadapi drama ekologis. Jadi Islandia atau Greenland ya, maaf maksud saya. Saya pikir saya menonton film dokumenter dari beberapa ilmuwan asal Islandia, di mana lapisan es terbesar di Islandia atau Greenland. Saya rasa di Greenland, itu agak berlawanan dengan intuisi. Mungkin Greenland ya. Di beberapa bagian, lapisan esnya berkurang 6-8 meter setiap tahun. Lalu kita membahas siapa yang harus disalahkan. Apakah ini ulah manusia? And then we are discussing, you know, who's to blame? Is it man-made? Is it not man-made? Who cares? Apakah itu bukan buatan manusia? Siapa yang peduli? Jika sabuk konveyor yang mengatur iklim global berubah, yang sudah mulai melambat ya. Belum lagi jika semua es mencair, permukaan laut akan naik 7 meter. Maksud saya tinggal 4,5 meter di bawah permukaan laut di Belanda ya. Jadi, hal seperti ini, lalu kita juga punya masalah ekologi, ekonomi, dan konfrontasi politik yang sedang terjadi sekarang ya di mana-mana. Saya menulis sebuah artikel tentang Pacific Borkhausen, dan kebetulan artikel itu dibaca oleh Everest Bartolo, yang saya wawancarai beberapa minggu lalu di Malta. Dan saya lihat kamu punya wawancara terbaru dengannya ya. Yeah, I thought of a sting. We need to clean up into a grey Malta. You threw it to his trace. Great mind. Yeah. So I was alarmed. Ya. Jadi saya terkejut dengan apa yang saya temukan. Luar biasa sejauh mana persiapan untuk perang panas dengan Tiongkok yang didorong oleh Amerika sudah berlangsung. Dan ini bukan gerkan. Ini sangat besar, semua artikel ini di Substack saya. Kamu tahu menggabungkan hal-hal seperti ini, menjelaskan tepat mengapa Panato membuka tadias. Saya punya kata yang kurang sopan di ujung lidah saya sekarang, tapi semacam teknik manipulasi terhadap populasi mereka sendiri. Karena tanpa dukungan dari rakyat mereka sendiri, mereka tidak akan bisa terus memimpin perang-perang itu lagi, yang semuanya mendanai industri persenjataan Amerika. Ini sangat klise, perang adalah bisnis, begitu klise. Jika kamu mengizinkan saya dan saya tahu kamu sibuk, kita masih punya beberapa menit tersisa. Terdesain kecil yang disoroti introsorot sebagai semacam demonstrasi tentang seperti apa perang kognitif itu. Pernahkah kamu mendengar tentang proyek Esther? Have you heard about Project Esther? Karingater familiar, iwit tidak terlalu ingat. Ini. Yeah. So again, I have plenty of articles on my Substack. Project Esther was a... Ya, jadi sekali lagi saya punya banyak artikel di Substack saya. Proyek itu adalah proyek Israel, di mana mereka membayar para influencer global hingga $150.000 AS per bulan untuk menyebarkan konten kepada jutaan pengikut mereka. Ya bisa kita sebut berita palsu, berita yang dimanipulasi, propaganda, apapun sebutannya. Itu meledak besar. Sekali lagi, jika ada pendengar yang ingin memeriksa Substack saya, semuanya sudah dijelaskan di sana. Itu cukup menjadi skandal.
Sekarang bagian yang menarik adalah, dan ini juga ada di presentasi saya, mereka mengatakan para influencer itu kemudian berkata, tapi kami tidak tahu, kami tidak tahu. Namun mereka menandatangani NDA. Saya coba lihat cepat. Mereka menandatangani NDA dan di dalam NDA itu ada klausul khusus. Tunggu, saya tidak menemukannya sekarang di mana ya. Ada klausul khusus yang memastikan agar hal itu benar-benar tidak bisa dilacak kembali ke Israel. It has to be absolutely prevented that it's going back to Israel. Yeah, it's like, I mean, Ya, maksud saya, para pemberi uang, para donatur, dalam banyak kasus tidak ingin diidentifikasi, kan? Karena itulah inti permainannya. Kamu punya agenda, jadi kamu menyembunyikannya. Itu bahkan tidak sulit dipahami. Hanya saja, dalam kasus Israel, skalanya begitu besar, sehingga beberapa skema donasi ini benar-benar terungkap. Termasuk tentu saja semua uang yang diberikan oleh lobi Israel yang lebih luas. Bukan langsung lobi seperti yang diteliti Mearsheimer, tapi orang-orang seperti siapa namanya, donatur besar, perempuan, yang memberikan begitu banyak uang ke Trump. Jadi, lobi Israel yang lebih luas. Dan ya, silakan lanjut. And yeah, please. Also as the project, the interesting part here is Jadi, bagian yang menarik di sini adalah bahwa proyek itu berjalan tanpa terdeteksi. Kenapa? Karena semua influencer itu tidak membicarakan politik. Mereka membicarakan latte cafe, chat kuku, hal-hal semacam itu. Ya. Jadi itu contoh yang mudah dipahami tentang perang kognitif. Karena ini juga merupakan perang kognitif. Kemarin, untuk sesaat saya melihat sebuah program yang benar-benar bodoh, namanya kalau tidak salah Kingsman atau semacamnya. Itu semacam parodi. Please tar ini. Seperti di masa kita, Top Gun propagate samordef. Seperti kasus yang lebih spesifik. Namanya Integrity Initiative. Itu terjadi pada 2015 dan Smari. Yeah, that was in 2018. It was leaked. It was this operation at direct. Operasi ini memiliki jalur pendanaan langsung dari kantor luar negeri dan persemakmuran Inggris dan MI-NAPS, omong-omong. Jadi mereka memiliki kelompok influencer, jurnalis, dan akademisi. Sekarang inilah yang ingin saya tekankan. Ada konvergensi antara jenis entitas seperti itu, sehingga pengaruh atau apapun sebutannya datang dari berbagai arah. Ya, influencer, jurnalis, dan akademisi. Dan jika Anda mengizinkan saya satu poin terakhir. Sekali lagi, ini sudah sedari berpicu tentang pengalaman kekuasaan. Kita dari perspektif tentang Larry Ellison dan putranya David Ellison. Seking seluruh isu TikTok Cina ini, sekali lagi, sila forsa kaya memiliki uang di Jepang bidang teknologi. China, again, I have a tech background. This whole TikTok scare had nothing. Seluruh kepanikan tentang TikTok ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tiongkok, tapi sepenuhnya berkaitan dengan Israel. Aku bahkan punya cuplikan di mana Netanyahu berkata, apa kelasnya, apa yang nomor satu? Kamu tahu, TikTok, ya. Jadi Netanyahu sendiri yang mengatakannya. Lalu, Larry Ellison, salah satu pendiri Oracle, sepenuhnya di bidangku pusat data. Dulu pusat data biasa dan sekarang pusat data AI, permainan yang sama sekali berbeda. Tapi begitulah cara dia menghasilkan uang. Pentagon adalah salah satu pelanggan terbesarnya. Sekarang di server Oracle, kita memiliki data perilaku dari 170 juta orang Amerika. Aku bahkan tidak tahu sebanyak itu orang Amerika yang menggunakan TikTok. Jadi sang ayah memiliki perangkat keras dan data perilaku dari 170 juta orang Amerika. Sekarang apa yang dilakukan sang anak? Merger Skydance dengan Paramount. Skydance merger with Paramount. So David Ellison, who is Larry Ellison's Jadi David Ellison, yang merupakan putra Larry Ellison berusia 42 tahun jika saya tidak salah, sekarang memiliki konglomerat media raksasa, PBS menjadi salah satunya, yang mencakup sisi hiburan dan sisi berita. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana hal ini bisa menyatu? Siapa yang sedang menyatu? Narasi dengan David Ellison melalui kerajaan medianya yang besar. Narasi siapa yang akan ia sebarkan, bukan? Siapa yang akan ia coba pengaruhi? Sebenarnya tidak sulit untuk menebaknya, ya. Sebagai tambahan, Larry Ellison, karena banyak orang berkata, baiklah ini perusahaan swasta, jadi kenapa harus politis? Nah, email yang diretas menunjukkan bahwa Larry Ellison tampaknya meninjau. Tunggu sebentar, saya lihat dulu, saya sudah membukanya. Let me have a look here. I have it open. Marco Rubio's stance vis-à-vis Sikap Marco Rubio terhadap Israel.
Dan saya pikir, siapa ya? Marco Rubio. Jadi kita punya emailnya. Saya mencoba mencari tahu apakah itu UK declassified atau semacamnya. Mereka yang mempublikasikan email itu, saya punya salinannya di depan saya. Saya bisa membagikannya sekarang. Ada seluruh rangkaian email antara Ron Prosor, yang saat ini merupakan duta besar Israel untuk Jerman. Sebelumnya dia adalah perwakilan tetap di Perserikatan Bangsa, duta besar untuk Inggris, dan seterusnya. Jadi orang ini semacam menjadi perantara, membiarkan Larry Ellison menilai Marco Rubio dalam hal seberapa layak dia memajukan kepentingan Israel sebagai politisi Amerika. Sekali lagi saya hanya mengangkat hal ini. Ada semacam penggabungan antara entitas-entitas swasta, negara, ya korporasi seperti Oracle, Larry Ellison, dan politik, benar. And politics, right? And then, of course, it's very sad because Dan itu sangat menyedihkan, karena kita semakin mendekati definisi dari seperti fasisme ala Mussolini, di mana kamu tahu, fasisme adalah penyatuan antara negara dan perusahaan swasta, serta penyerapan kehendak para pemimpin dari semua cabang tersebut. Tapi ya, kita semakin mendekat dan mendekat. But yeah, we're getting closer and closer. this brings me back to what I said at the beginning. Ini membawa saya kembali ke apa yang saya katakan di awal. Kita sudah hidup di dalam sangkar beludru. Setidaknya di dunia barat yang nyaman ini, sangkarnya masih terbuat dari beludru. Di negara lain tidak demikian, bukan? Yang saya coba jelaskan adalah rantai-rantai yang menahan kita di dalam sangkar beludru ini, satu demi satu. Dan saya cukup yakin, jika kita berbicara lagi setahun dari sekarang, akan ada lebih banyak rantai yang mereka tambahkan untuk menahan kita di sana. Dan itulah gonna be more worse and great. Right, and that's the really scary part. Yeah, and as you said in the beginning, I mean, Ya, dan seperti yang kamu katakan di awal, salah satu bagian yang berhasil dari hal ini adalah bahwa sebagian besar populasi sama sekali tidak menyadarinya. Di masyarakat yang terpropaganda lainnya, setidaknya mereka yang terpropaganda sadar bahwa oke, ini adalah bentuk ujaran yang harus kita terima. Karena begitulah sistem berjalan. Benar kan? Di Barat, banyak dari hal ini begitu berhasil, sehingga orang-orang hanya berpikir bahwa begitulah dunia ini. Itu hal yang normal. People just think this is how the world is. It's normal. Yeah. Because you just said speed jugs. Coincidentally, I just Karena released kamu with berpikir kecepatan. um, Kebetulan, aku baru saja merilis, aku melakukan analisis terhadap sekitar 10 atau 15 judul berita, hanya judulnya saja, menjelang kemenangan Mamdani dalam pemilihan mayoritas di New York. Itu baru terjadi 2 atau 3 hari yang lalu. Aku hanya fokus pada judul-judulnya, karena kamu tahu, sekitar 70 hingga 85% orang hanya membaca judul. Membuatku bertanya-tanya, kepas film kaps de awal. Ya, remember really skin berpengaruh race stagi semua call. That shows how important and how impacting headlines can be. And I analyzed from a linguistic perspective. Saya menganalisis beberapa judul berita itu dari sudut pandang linguistik dan semantik, dan sungguh gila melihat pesan-pesan tersembunyi yang masuk ke alam bawah sadar orang. Banyak orang benar-benar meremehkan kekuatan kata-kata. Kamu bisa melihat manipulasi yang terjadi, bukan? Jadi saya mendorong orang untuk memperhatikan hal ini. Karena jika kamu hanya mengonsumsi judul-judul berita, maka judul-judul itu pada dasarnya menjadi berita bagimu. Once judul itu menjadi pestarigen, itu spray state baik rakok, and sedap to triglit the story meaning. Single word has a purpose. I mean, and this is Maksud saya, siapapun yang mengikuti genosida di Gaza misalnya, pasti memahami betapa meluas dan manipulatifnya penggunaan istilah sandera untuk satu kelompok dan tahanan untuk kelompok lainnya. Hal itu sendiri sudah merupakan cara yang sangat menyimpang untuk menyampaikan pesan yang dianggap benar, pandangan dunia yang dianggap benar, bukan? Namun yang mencolok adalah para jurnalis ini bahkan tidak perlu diberi instruksi. Mereka memahaminya sendiri. Ini stir boss at the bot. Dan kata apa yang disagree the goer, terima betadi we seps the thing, dan pemilik surat sekarang baka. and the owners of the newspapers. I'm in contact with With this bulletin thing in the Brager journalist Skadate for BBC, the date they observed is a true to make more effective weights exist. Bisa team being brought more pattern, from drafts or theory to claim drain before more. would be out of a job by tomorrow. Yeah.
Bye This is tomorrow. what Patrick Bob keeps saying. Inilah yang terus dikatakan oleh Pascal Lotas. Maksud saya, kamu tahu, jika artikelmu ditolak 3 kali, atau proposal untuk artikelmu ditolak untuk keempat kalinya, kamu akan mengerti apa yang akan kamu lakukan dan apa yang harus kamu lakukan. Jadi, begitulah cara mesin ini menciptakan keseragaman itu, bukan? Ini berhasil. Berhasil dengan sangat baik. Works very well. Patrick Bob, again. Patrick Bob, sekali lagi, sungguh luar biasa berani. Pria ini bergerak tanpa dukungan dari perusahaan besar, tanpa jaring pengaman. Ia pergi ke zona pertempuran Rusia dan Ukraina sendirian. Dan dalam perjalanan pulang dia, bagaimana ya saya mengatakannya, dari negaranya sendiri pada dasarnya diperlakukan seperti penjahat, bukan hanya oleh polisi dan bea cukai, tetapi juga oleh jurnalis dan media. Keberanian yang benar-benar luar biasa. Incredible courage. And courage is Dan berani Stefte en amend. This is head of berterima kasih kami Anda Thomas Karat. En es keberanian Anda untuk berjurus alang semua itu. all of this. The same Kale het bestepken Pabo. Nor een neespreek voor thief. You know, I sit in Japan. Kau tahu, aku berada di Jepang, dan sejujurnya sedikit lebih aman di sini. Tapi kau berada di salah satu pusat badai. Aku benar-benar percaya bahwa Eropa saat ini berada di persimpangan yang sangat berbahaya. Di Jepang, aku merasa sedikit lebih terlindungi, Tara. Jujur saja. More protected actually, to tell you the truth. Yeah. Be careful. I mean, Berhati-hatilah. Maksud saya Daniel Ganser yang pernah saya wawancarai juga mengira dirinya aman, tahu kan di Swiss yang dianggap aman. Dia kehilangan posisinya di universitas karena tekanan dari Amerika di Swiss. American pressure in Switzerland. No, I mean, we feel safe until Tidak. Maksud saya, kita merasa aman sampai kita benar-benar terlibat di dalamnya, bukan? Sampai ada jebakannya. Jadi maksud saya, itu benar sekali. anyhow. Bagaimanapun Thomas, orang-orang yang ingin membaca lebih banyak tulisanmu atau menontonmu, sebaiknya pertama-tama mengunjungi kanal YouTube-mu, Salt Cube Analytics. Tentu saja, ada juga Substack-mu. Apakah ada tempat lain untuk menemukanmu? Saya, Place to find you. My minuscule. Akun Twitter kecil saya telah ditangguhkan secara permanen, percaya atau tidak. Dan yang saya lakukan hanyalah memposting cuplikan wawancara saya. Saya ada di TikTok, tapi hampir tidak aktif. Saya ada di Instagram, tapi juga hampir tidak aktif. Maksud saya, jangkauan di TikTok sejak perubahan algoritma baru ini terbatas hanya sekitar 200 atau 300 tayangan. Tidak mengejutkan, karena CEO baru Twitter hadir di pelantikan Trump untuk masa jabatan keduanya. Jadi, ya, Salhartsu, tidak sebagian besar di YouTube. Dan jika Anda ingin analisis panjang, analisis mendalam, itu ada di Substack saya. As a really deep dive analysis on my Substack. I'll put both saya menjemuri kanal YouTube dan Substack dan di deskripsi video ini berikut. you below. Thomas Karat, terima kasih back atas waktunya hari ini. For your time today. Turkes rates more dezoud. Spurning mouse.